Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah, persodipan, pertanyaan, pertonggoan, ataupun kebaktian rumah tangga, di mana nas firman Tuhan yang hendak kita dengar diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15. Di mana nats ini menjadi epistel pada minggu ke-9 setelah Trinitatis tanggal 6 Agustus 2023 dengan tema belas kasihan Allah terhadap umatnya. Saudara-saudara, saya bacakan nas firman ini untuk kita, dan demikianlah firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang Bethany Hamilton, yaitu seorang perselancar profesional yang hanya memiliki satu lengan, mendapat penghargaan Courage Award pada tahun 2004 karena kehidupannya dinilai memberi inspirasi bagi banyak orang. Bethany yang menyukai olahraga selancar sejak kecil ini mengalami tragedi putus lengan tangan kiri usai digigit oleh ikan hiu sewaktu sedang berselancar. Sempat mengalami pukulan berat dan mempertanyakan rencana Tuhan. Bethany akhirnya bangkit dan kembali berkarir sebagai perselancar profesional, bahkan menjadi juara untuk kategori perlombaan umum. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sesungguhnya tak ada seorang pun dapat memastikan kehidupan ini berjalan sesuai dengan harapan atau keinginannya. Rancangan kehidupan yang terlihat paling baik sekalipun tak jarang menjadi berantakan karena satu dua perkara yang tak dapat dihindarkan terjadi. Terkadang Tuhan izinkan tragedi menimpa kehidupan umatnya, seperti yang dialami oleh Bethany dalam ilustrasi tadi. Tetapi kehidupan memang kadang sukar untuk dipahami. Namun apakah kita perlu untuk mengeluh atau berputus asa? Kalau kita melihat Bethany, dia tidak mengeluh. Pada akhirnya dia berjuang untuk bangkit, untuk menjadi sang juara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam nats khotbah kita pada Pengkhotbah 3 ayat 11 sampai 15 ini akan memberikan nasihat yang bijak untuk kita dalam menyikapi musim kehidupan kita. Yang pertama, saudara-saudara, kita akan melihat pada ayat 11. Di sana digambarkan bahwa pada dasarnya manusia tidak mampu mengetahui apa yang telah Allah lakukan dalam kekekalan. Dalam perikop ini, pengkhotbah mulai memberi kita pandangan yang jauh lebih agung tentang Tuhan daripada yang pernah Dia lakukan sebelumnya. Allah adalah Dia yang secara berdaulat mendatangkan musim-musim kehidupan, di mana semua musim atau masa kehidupan ada masanya, seperti yang tercatat dalam ayat 2-8. Dalam kehendaknya juga untuk menentukan panjangnya musim itu. Jadi tidak ada kehendak siapapun, tetapi hanya kehendaknya. Namun demikian Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya otoritas Allah lah yang menentukan musim kehidupan kita, dan Dia juga yang menjamin segala keindahannya. Dengan demikian manusia tak mungkin mampu menggapai hal-hal yang terbaik atau yang indah dalam hidupnya tanpa campur tangan Tuhan.
Saudara terkasih, Salomo yang menuliskan kitab Pengkhotbah ini adalah orang bijak yang pernah hidup. Namun, dia juga menyadari karya Allah dan hikmat Allah berada di luar batas pikiran manusia, karena setelah dia menulis, Allah telah menjadikan segala sesuatu sesuai dengan waktunya. Dia juga menetapkan kekekalan dalam hati mereka. Dia mengakhiri dengan mengakui, namun begitu manusia tidak akan mengetahui pekerjaan yang telah Tuhan lakukan dari awal sampai akhir. Saudara terkasih, saat kita bersedia untuk berserah diri pada kedaulatan Tuhan dan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa, yang jalannya tidak dapat kita temukan, dan bahwa kita adalah makhluk yang bergantung padanya, maka kegelisahan batin kita akan terhenti. Sungguh semakin kita memahami bahwa Tuhan yang memegang kendali dalam kehidupan kita, bahwa Dia sendiri yang dapat memecahkan misteri alam semesta, bahwa Dia juga adalah pengarang dan penyempurna iman kita, dan masa depan kita ada di tangannya, sehingga kita dimampukan untuk percaya di dalam Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar pada pemahaman kita sendiri yang terbatas atau upaya untuk menemukan jawaban dari imajinasi kita sendiri yang tidak memadai. Kemudian saudara-saudara, di ayat 12-13 di sini digambarkan bahwa manusia harus menikmati hidup yang diberikan Tuhan kepadanya. Sama seperti setiap musim berasal dari Tuhan, begitu pula kemampuan kita untuk menikmati jerih payah kita. Pengkhotbah sangat mengetahui bahwa Tuhan memang benar-benar baik. Kebaikannya ditunjukkan lewat segala sesuatu yang Dia lakukan sesuai dengan waktunya. Ada waktu yang Dia berikan bagi kita untuk mencurahkan segala tenaga, keringat, air mata dalam melakukan pekerjaan. Juga ada pula waktu yang Dia berikan bagi kita untuk bersuka cita bersama dengan keluarga atau sahabat, menikmati hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Saat kita diizinkan menikmati hasil dari pekerjaan yang kita kerjakan, jangan sampai kita melupakan Tuhan, melainkan tetap menyempatkan waktu untuk menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja dan menikmati hasil pekerjaan yang kita kerjakan. Kita harus sadar betul bahwa semua pengalaman kita dalam hidup adalah anugerah dari Tuhan. Artinya, kita dapat menikmati kehidupan kita bukan karena kita kuat dalam kehidupan kita atau bukan karena kita hebat, tetapi hanya karena belas kasihan Tuhan kita dapat menikmati hidup kita, bahkan menikmati musim demi musim dalam kehidupan kita. Lalu di ayat 14-15 di sana digambarkan bahwa ketika Tuhan sudah menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itulah kesaksian iman pengkhotbah. Melalui ayat bacaan di sini kita akan mendapatkan nilai kebenaran, yaitu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya, bahkan tidak dapat ditambah maupun dikurangi. Artinya saudara-saudara, ketetapan dan keputusan Tuhan tetap berlaku dan tidak akan pernah berubah. Apapun yang ingin Tuhan tetapkan bagi orang yang percaya kepadanya, tidak ada oknum yang dapat membantahnya ataupun membatalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Allah kita unggul dalam segala sesuatu. Maka dari itu saudara-saudara, manusia harus takut akan Tuhan, di mana Dia adalah yang lebih unggul dari mereka ataupun dari segala sesuatu. Kemudian di ayat 15 pengkhotbah mengatakan, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa semua hal sudah ditetapkan Tuhan dengan otoritasnya. Pencarian sempurna Tuhan, masa kini dan masa depan hanya akan mengulang masa lalu. Tujuan Allah tidak akan digagalkan. Ini mungkin ada hubungannya dengan penghakiman Tuhan di masa depan, atau mungkin mengacu pada pemeliharaan Allah yang berdaulat atas dunia meskipun dunia terus bergerak. Karena pengkhotbah berbicara tentang perbedaan antara Tuhan dan manusia, dia tampaknya menekankan fakta bahwa pencarian Tuhan selalu berhasil. Dia sendiri yang mendapatkan apa yang dia cari, berbeda dengan pencarian manusia yang selalu sia-sia. Tuhan telah melakukan segalanya dengan sempurna.
pada waktunya. Dia melakukan ini agar manusia mengenali kebutuhannya akan dirinya. Kita juga melihat bahwa pencarian Tuhan selalu berhasil. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan ataupun mau kita renungkan lewat firman ini? Yang pertama, saudara-saudara, Allah telah melakukan segala sesuatu dengan tepat dan baik, dan Dia telah menetapkan kekekalan dalam hati semua manusia, sehingga mereka yang mencari Dia dengan segenap hati, mereka akan menemukan ketenangan jiwa mereka di dalam Dia dan menerima karunia kehidupan kekal melalui iman kepada Kristus. Yang kedua, saudara, manusia adalah serba terbatas, namun dalam keterbatasan itu ada belas kasihan Tuhan yang selalu mengisi keterbatasan itu. Oleh karenanya, saudara-saudara, kita tidak pantas kalau tidak melekatkan diri pada Tuhan, ataupun tidak memuji Tuhan, ataupun tidak menyembah Tuhan yang maha tidak terbatas. Dan aneh kelihatannya jikalau ada orang yang masih bersandar pada kekuatannya sendiri. Yang ketiga, saudara-saudara, segala musim kehidupan pasti akan dialami oleh setiap orang. Namun segala sesuatunya akan menjadi indah pada waktunya, karena Tuhan dengan belas kasihannya dan anugerahnya pasti akan selalu menggiring kita pada kehidupan yang tepat, dengan waktu yang tepat, dengan segala keindahannya. Untuk itu, saudara-saudara, jangan pernah kita melepaskan diri dari Allah Bapa kita melalui Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami akan keterbatasan kami dan akan kemaha kuasaan-Mu. Biarlah Tuhan, lewat firman ini kami semakin sadar bahwa Engkau adalah segalanya, dan kami harus terus melekatkan diri hanya pada-Mu saja. Kami sadar Tuhan, dosa-dosa kami dapat menghambat akan semuanya itu, tapi ampunilah kami Tuhan, agar kami senantiasa dapat layak di hadapan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur kepada Bapa. Amin.